teman-teman, buat yang belum tahu, dengan beliau ini Pak Wahyono adalah seorang seniman Cucak Hijau dari Banjarnegara ya Pak. Iya betul. Ya, Pak Wahyono juga kurang lebih itu udah lumayan lama ya Pak, berarti main Cucak Hijau ya Pak? Kalau main Cucak Hijau kurang lebih 10 tahun lebih. 10 tahun udah Pak. Iya. Benar-benar udah legend lah, udah lama ya Pak, udah senior. Dan beliau juga ini kebetulan owner dari Cucak Hijau Panzer ya Pak. Iya betul. Panzer yang kalau ada yang tahu Panzer ini kan prestasinya itu udah nggak diragukan lagi ya Pak. Iya. Itu Panzer itu kalau boleh tahu prestasi tertinggi itu di mana ya Pak? Waktu main di mana? Untuk prestasi tertinggi itu di Bupati Cup yang di alun-alun Banjarnegara tahun 2018. Oh iya. 2018 di Bupati Cup 1 apa ya? Bupati Cup 2. Oh 2 ya? Iya, itu masuk berapa Pak? Waktu masuk 1. Masuk juara 1 ya? Iya. Gantangan full atau? Full, itu peserta dari luar kota. Mantap berarti ya? Betul. Oh iya iya. Ini kalau boleh tahu Pak, Panzer awal mulai dapat Panzer itu dapatnya udah jadi beli di lapangan atau dapat dari mana itu? Awalnya Panzer ini dapat burung dari desa ya, saya beli dengan harga murah ya, kita coba-coba aja. Waktu itu kita coba di Labram Wonogadi, di sana alhamdulillah jalan, bisa jadi metruk dan masuk juara 4. Nah, setelah saya poles di tahun 2017 saya turunkan di Dawet Ayu di Prayak Rican, itu alhamdulillah masuk nyeri juara 1 2 kali. Habis itu ke belakangnya alhamdulillah eksis sampai sekarang. Itu berarti waktu pas Piala Dawet Ayu, berarti kan sampai malam itu ya Pak, berarti kan full ya. Saya juga berangkat itu. Iya. Mantap, berarti juara satu nyeri ya? Iya, juara 1 nyeri waktu itu. Oke teman-teman. Berarti Panzer itu dapat burung itu apalagi masih bahan banget ya Pak? Masih bahan. Masih iya. bahan banget. Dan Panzer ini kalau Om Wahyono ini kan kalau setahu saya Pak itu agak titis lah ya untuk mencari bahan-bahan Cucak Hijau yang dari nol loh. Seperti yang kemarin-kemarin kan banyak gajauan-gajauan terbaru Pak. Iya. Itu kalau boleh tahu tipsnya loh untuk memilih bahan Cucak Hijau itu yang gimana itu? Yang pertama itu yang dicari yang gimana dulu? Sebetulnya hampir semua Cucak Hijau itu mempunyai keunggulan masing-masing. Cuma kalau saya itu beli bakalannya cuma pakai feeling ya, pakai feeling. Jadi kalau di hati pas itu kemungkinan di lapangan itu jalan. Tapi kalau beli di hati tidak pas itu biasanya di lapangan nggak jalan. Jadi feeling aja, tidak ada yang kriteria khusus itu nggak ada, cuma main feeling aja. Berarti nggak perlu lihat dipantau di rumah terus dilihat tarungnya dulu atau bunyinya materi gitu nggak? Atau gimana? Kalau materi jelas wajib ya? Wajib ya, karena burung Cucak Hijau untuk bisa juara adalah satu adalah bongkar lagu, bongkar isian, yang kedua adalah jambul metruk itu. Tetap kita pantau dulu masalah volume, suara dan gaya itu tetap kita pantau. Jadi tidak kita beli lihat burung langsung beli enggak ya. Itu juga ada beberapa yang kita beli di laberan, tapi laberan yang tingkatnya kecil ya. Jadi bukan yang besar. Jadi belum terlalu mahal berarti dapatnya berarti ya. Betul. Oke teman-teman, ini berarti nah kalau ini Pak, misalkan Panzer itu kunci suksesnya ini, kunci kestabilannya kan Panzer itu berarti kan mulai dimainkan itu mulai dapat dari 2017, sekarang kan 2020 ya Pak? Iya, 3 tahun. Ini untuk Cucak Hijau sendiri kan tersendiri ini berarti kan termasuk sangat stabil ya, stabilnya itu berarti sangat-sangat stabil lah. 2017 sampai 2020 kan 3 tahun. Iya. Kan jarang ada loh Cucak Hijau yang bisa nampil sampai 3 tahun. Itu kuncinya itu gimana Pak? Untuk kunci daripada saya sebetulnya satu itu di perawatan. Ya sebetulnya perawatan saya itu sangat-sangat mudah, yaitu cuma mandi. Yang mandi saya itu burung 2 hari sekali. Terus untuk extra fooding saya kasih jangkrik pagi sore, sore pagi 3 ekor. Extra foodingnya sore juga 3. Cuma itu aja sebetulnya, nggak ada yang istimewa. Cuma memang burung ini punya kelebihan sendiri dalam arti kalau tidak OB, dalam dia digantangan pasti jalan. Pasti ya, pasti. Iya, pasti jalan kalau nggak OB. Pasti masuk, tapi masalah masuk nomor besar atau kecil kan tergantung bagi hoki ya Pak. Iya. Oke teman-teman. Berarti emang untuk Cucak Hijau Panzer ini emang rezeki ya Pak, berarti ya, benar-benar rezeki ya. Stabilnya itu udah nggak diragukan lagi, dan kualitasnya apalagi ini kan prestasinya juga udah banyak ya Pak. Dan ini ngomong-ngomong, kalau Panzer ini kan termasuk burung yang udah main regional nasional ya Pak, udah main event-event besar. Iya. Ini
ngomong-ngomong pernah ditawan nggak Pak gitu? Sebetulnya banyak yang minat, tapi karena saya masih suka, istri saya juga masih suka, jadi ada penawaran tapi belum kita lepas. Jadi karena masih saya juga suka, istrinya juga sangat suka. Yang melihara ini istri saya yang ngasih makan pagi sore, itu bukan saya, tapi istri saya yang ngerawat. Oh, malah istrinya berarti yang ngerawat ya? Betul, berarti kesehariannya sibuk kerja atau? Iya, kerja. Berangkat pagi pulangnya malam. Oh, jadi, gitu ya? Iya, jadi nggak pernah ngerawat burung, yang ngerawat itu istri saya. Ya. Itu udah manut ya, udah nurut sama istri. Oke teman-teman, ini kalau ini Pak, misalkan Panser ini apa namanya, karakternya itu kan di gantangan itu kan termasuknya hyper ya Pak, gayanya itu dapat, lagunya juga dapat. Itu kalau seperti karakter seperti itu, hijau itu sebenarnya bisa dibikin atau emang udah karakter paten burungnya seperti itu? Kalau untuk jambul truk itu, kalau bucak hijau itu karakter dari bawahan. Oh, ya. Berarti nggak bisa dibikin itu ya? Ya bisa, tapi kecil kemungkinan. Jadi kalau untuk jambul truknya itu memang sudah bawaan dari sananya. Kalau nggak jambul truk dibuat itu memang bisa, tapi prosesnya lama. Ya ada pengembunan, ada dan lain sebagainya. Jadi karena saya nggak ada waktunya, ini memang burung karakter dari sananya sudah seperti itu, sudah jambul truk seperti itu. Oh, oke. Ya gini Pak Wahyono, Pak Wahyono ini kan terkenal dengan cucak hijaunya ya Pak. Iya betul. Di Banjar, apalagi di Banjarnegara itu kan Pak Wahyono sudah terkenal lah ya burungnya. Tapi belum, jangan nggak main Facebook apa ya Pak? Sementara belum. Oh jarang di Facebook, jarang kelihatan ya. Tapi setiap dulu saya lomba-lomba kan pasti untuk Pak Wahyono ini sering keluar di tata juara event-event besar di lokalan sini. Pasti Panser pasti masuk ya Pak kalau di event-event di daerah sini. Gini Pak Wahyono ini sebenarnya itu yang ini kan mainnya semua cucak hijau berarti ya Pak? Sebetulnya semua burung seneng, cuma ada dulu pernah punya koci, punya cucak jenggot, tapi burung yang paling saya sukai adalah di cucak hijau ini. Karena apa? Karena cucak hijau unik ya, unik dalam arti sekarang bisa digatang jalan, besok bisa nggak jalan, lah itu untuk bisa mengatasi itu yang sangat-sangat dibutuhkan kesabaran. Itu burung itu penuh kejutan kalau main hijau ya Pak, tantangan. Iya. Berarti kalau dulu sempat main goji dan cucak jenggot berarti ya? Iya. Pernah sempat main juga. Iya. Tapi sekarang lebih ke cucak hijau berarti ya Pak ya? Betul. Oke. Ini untuk selanjutnya ini gacoh-gacohan yang terbarunya berarti kan kemarin saya juga lihat di event-event yang kemarin ada lagi yang baru itu Pak ya? Iya betul. Itu yang namanya siapa kemarin ya? Itu yang baru saya kasih nama Jilo. Untuk labran di tingkat labran itu alhamdulillah sudah bisa masuk 1-2. Kalau yang event besar paling prestasi paling bagus baru juara 3. Ya itu di Majasari yang di anniversary ke-4 kalau nggak salah di Bukateja itu masuk 3. Dan Panser itu masuk 1, terus yang Jilonya itu masuk 3. Jadi alhamdulillah dua-duanya masuk semuanya waktu itu. Dan ini kan kalau nggak salah gaconya juga nggak cuma 2 loh, yang dulu itu Jabrik apa ya Pak? Iya betul. Yang Jabrik itu di mana sekarang Pak? Jabrik itu prestasi terakhir itu di Brian Cup di Punggelan ya, waktu itu pas puasa kemarin itu sakit terus meninggal ya. Jadi itu juga meninggal, tapi alhamdulillah ini sudah dapat ganti satunya lagi tapi belum kita coba. Ya. Emang sangat sayang ya Pak kok sampai mati gitu loh burung. Jabrik kan juga spesial sama juga burung prestasi ya Pak berarti ya? Iya betul, kalau Jabrik itu mengandalkan di volume, jam terbang juga itu ya memang jam terbangnya kalah sama Pansernya ini. Jadi dia di nomor 2 kan seperti itu. Tapi ya belum rezeki, jadi akhirnya itu ya nggak apa-apa. Yang namanya main burung ya itu harus seperti itu ya. Iya benar sih. Ini juga ngomong-ngomong kan Pak Wahyono, saya main ke rumahnya ini kan cucak hijaunya kan ada banyak ya Pak ini Kak? Iya. Ini kan mitos cucak hijau kan kalau pelihara cucak hijau itu kan jangan lebih dari 1 kata orang-orang loh Pak. Iya. Ini apa nggak ngaruh loh? Di rumah itu ada cucak hijau banyak. Sebetulnya asal satu sama lain cucak hijau tidak ketemu itu nggak masalah. Ini saya punya 3, tapi beda-beda ruangan semuanya. Jadi nggak pernah ketemu ya. 1 minggu, 1 berapa itu nggak pernah ketemu. Jadi nggak ada ketemunya. Satu dijemur di samping itu nggak ada ketemunya. Jadi nggak apa-apa kalau menurut saya. Dan Panser sendiri sama Jilo juga di lapangan jalan. Semuanya dua-duanya jalan. Karena saya melihara 3 juga sih di sini. Tapi nggak pernah ketemu satu sama lain.
disekat berarti cuma denger suaranya itu nggak apa-apa ya supaya ringan suara. Kalau menurut saya nggak apa-apa, buktinya saya ada 3, tapi alhamdulillah di lapangan juga jalan, tapi nggak pernah ketemu kalau di rumah, juga nggak pertemukan. Oh iya, berarti aman-aman aja lah ya, mitos itu semua mitos ya berarti. Iya, betul lah. Ini kalau dengan Pangser sendiri ya Pak, dan termasuk Jilo yang tadi gacor terbarunya ya Pak. Iya. Saya kan juga pernah lihat di lapangan, itu untuk materinya itu sendiri itu kan termasuknya bagus ya Pak materinya ya. Iya. Roll tembak lah, iya. Komplit, lagunya juga komplit, dan burungnya pun saya lihat itu Jabrik sama yang Pangser sama Jilo karakternya kan gampang muntah isiannya tuh. Iya. Itu kuncinya gimana Pak? Kok bisa bikin burung seperti itu loh? Kalau Rusak Hijau kan menurut saya kalau lihat di gantangan itu kan rata-rata kan cuma monoton lah, jarang yang seperti itu loh. Itu gimana cara membuatnya gitu loh? Sebetulnya sama, cuma settingan aja. Pas kita mau hari H aja kita ekstra codingnya saya tambahi. Jadi pagi mau dibersihkan pagi itu sekitar jam 6, setengah 7 tak kasih 5. Nanti mau berangkat ke lapangan tak ekstra coding tak kasih 5, mau naik tak kasih 5. Jadi itu over barenya naik ya. Naik itu otomatis akan bongkar lagu. Dan kalau perlu kita kasih ulat hongkong paling 2 sampai 3. Jadi nggak banyak. Cuma itu aja sebetulnya. Berarti pada intinya itu Rusak Hijau kalau buat lapang itu intinya kalau pengen nampilnya maksimal itu dikuncinya di birahi ya Pak? Iya betul. Birahinya dinaikin gitu ya? Burung naikkan birahi. Kalau belum ya kalau birahi tapi yang standar ya, standar dalam arti kalau birahi lagi di rumah birahi ya dibawa ke lapangan juga nggak bisa ya, diangkat birahinya bisa bongkar lagu di lapangan seperti itu. Oke, iya. Dan ini untuk lagunya, kembali ke lagu tadi Pak ya. Itu lagunya bisa mengunci seperti itu, bisa gampang muntahnya dan materinya banyak, itu berarti kan ada treatment pemasteran ya? Iya. Untuk masterannya tersendiri Pak Wayono ini pakai burung hidup atau cuma pakai itu loh elektronik MP3? Oh iya, untuk masteran saya pakai burung hidup ya. Saya nggak banyak untuk masterannya, saya pakai burung siri-siri ya, sama burung kolibri. Itu aja, tiap hari tak tempel burung siri-siri sama kolibri ya. Paling nanti yang itu labet buat isian yang lain, tapi yang dasarnya adalah siri-siri sama kolibri. Siri-siri sama kolibri. Tiap hari kita tempel terus dengan kolibri sama siri-siri. Tapi lihat nggak Pak, Rusak Hijaunya sama masternya itu lihat nggak? Nggak lihat. Oh disekat ya? Iya disekat. Ya. Okay. Kalau nggak disekat ya satu di kerobong, satu di ini. Nah untuk malam Pak, biasanya kalau yang lain-lain itu kan kadang dikasih masteran MP3. Kalau Pak Wayono ini kasih MP3 nggak? Enggak ya. Jadi enggak ya? Burung ini sederhana sekali ya, pagi dikasih makan ya, terus itu saya ablak sampai jam 5 sore. Jadi nggak saya kerodong nggak apa. Nah, jam 5 sore baru kita tutup sampai pagi. Jadi, untuk jemur itu jarang banget jemur burung ini ya. Paling jemur saya dari jam setengah 7 sampai jam setengah 8. Itu sudah, kalau itu sudah masuk tapi nggak dikerodong ya, diablak sampai jam 5 sore. Jam 5 sore baru nanti kita kerodong. Oke. Wayono ini kalau boleh kasih tips buat pemula Pak yang pengen main Rusak Hijau tapi dengan budget yang terbatas ya. Budget yang terbatas itu monggo bisa dikasih masukannya loh. Ya sebetulnya untuk budget yang nggak tinggi kita dari bakalan satu itu paling enggak ya burung sudah bunyi dan itu burung itu sering dibawa ke lapangan, itu aja kuncinya ya. Jadi kalau burung di rumah terus nanti nggak gacor-gacor, nggak mentalnya nggak ada ya. Kalau ke lapangan dibawa nggak diturunkan nggak apa-apa, di pedok dibuka seperti itu. Nanti kalau sudah mau bongkar lagu apalah baru diturunkan. Itu aja sih saya kalau bawa burung bahan tak bawa ke lapangan itu tak buka di pedok. Kalau sudah di situ mau buka-buka mau baru tak dapatkan. Kalau nggak ya minggu depan tak bawa lagi, minggu depan bawa lagi ya, sampai mentalnya ada. Itu untuk melatihnya ya Pak? Iya betul. Misalkan gini, Pak Wayono ditawarin burung ya Pak, tak tawarin burung gacor, Pak Wayono langsung manto kan, misalkan tawarin mau manto, itu nomor satu berarti itu gacor dulu. Iya. Gacor. Iya. Yang kedua itu baru materi. Iya. Oh gitu, yang penting gacor dan materi. Iya. Terus lihat tarungnya apa gitu ya? Iya. Nanti kalau gacor otomatis dia akan bongkar lagu, tapi kalau burung belum bunyi dibawa ke lapangan juga nanti ya cuma tengah-tengok. Tapi kalau sudah gacor, lihat isian, biasanya kalau burung ini mudah menghafal burung-burung yang di sekitarnya seperti itu. Jadi dengar suara apa dia biasanya menerikan. Tapi juga nanti kalau dibawa pulang dia masterannya itu hilang juga
suaranya akan kembali seperti semula. Oh, Seperti itu. iya kebanyakan kan sak hijau kalau di rumah cuma ngupluk ya Pak? Iya betul lah. Oke, iya. Berarti ini juga Pak Wayono kan banyak gaco-gaconya yang udah prestasinya udah lumayan banyak. Tapi belinya kan juga nggak harga yang fantasi Pak. Belinya yang masih murah-murah dan alhamdulillah bisa banyak yang nampil ya Pak, nggak kalah sama burung-burung mahal. Mungkin segitu aja kali ini videonya teman-teman, dan semoga bisa mengedukasi, membantu teman-teman yang masih pemula ya Pak. Dan bisa menginspirasi di Pak Wayono yang punya cucak hijau panser ya Pak. Ya segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.